Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita bertemu lagi setelah sekian lama. Beberapa minggu yang lalu kamu minta les ya, Dek. Tapi tertunda-tunda terus. Ya karena masih hektik kemarin itu nggak tahu ya. Pada masuk SPN itu. Nah ini kamu sebenarnya udah kuliah atau masih ini gede gap year gitu? Kuliah, Kak, Di? di UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oh iya iya iya. Aku juga lagi kuliah soalnya. Ah ya, Jadi oh, ya Kakak aku kuliah juga lagi. iya kuliah lagi di S1. S1, S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Karanganyar kalau gitu ya. Oh, Ya, oke. Jadi ini sampai kalkulus. Besok emangnya ujian apa, Dit? Tengah semester ya? Atau semesteran? ya, UTS, Kak. Enggak. UTS. Hmm. Ya. Oke, jadi karena kamu mintanya aplikasi turunan, jadi kita langsung ke soal ya ini ya. Ya, jadi sebelum meranjak ke keturunan, kamu harus tahu dulu dasar-dasar turunan kayak kemarin turunan sin kos, turunan kos, bensin kayak gitu. Jadi itu harus emang patok, emang harus hafal. Ya. Kayak kemarin itu kita udah ini ya. eh oh iya nanti aja deh. Ya kayak kemarin itu kita udah turunan itu udah banyak banget aplikasinya pun di bangun ruang atau bangun dimensi 3 itu udah banyak banget. Jadi cobalah kita di bukumu ini nanti kita dapat contoh soal yang kayak gimana. Dulu udah catat yang turunan. Kayaknya udah, Kak. Udah ya. Kalau udah tinggal ngulang gitu loh. Turunan trigonometri ya, Kak. Iya, turunan Yang U, UP itu ya. U aksen. itu sama turunannya sin, kostan, kosekan, kotangen. Udah. Oke, jadi langsung saja sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mulai. Sudah selesai. Oke, kita langsung mulai. Nah, ini udah aku download tadi ya, punyamu. Mana ya tadi? Aku udah download tadi. Oh, nggak kelihatan ya, Dek? Aku share screen ya. Oke, ini kan. Jadi sebenarnya kalkulus ini mirip-mirip banget sama kayak SMA, cuma bedanya ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau turunan nanti ada turunan bertingkat, ya integral bertingkat kayak gitu. Banyak banget lah, ya. Karena kita butuhnya cumaan apa aplikasi turunan, jadi ini cuma bab ini ya, bab 34 lah ya. Jadi langsung saja kita ke bab 4 ini ya, halaman 85. Nah, ini ya. Oke, jadi aplikasi turunan ya itu tadi yang aku bilang itu banyak di bangun ruang atau bangun dimensi 3. Tuh, jadi ya
Yang penting kamu bisa ini, soal-soal cerita banyak seperti ini loh. Yang penting kamu bisa laju-laju itu kayak kecepatan gitu. Halo Dek, kamu di mana? Oh iya, langsung saja. Coba yuk, nomor 4.1 ini udah bisa belum? 4.1 ini. Ini pakai rumus gimana maksudnya, Kak? Oh, belum bisa ya? Coba, oke. Kita tulis yuk, ya, biar paham. Oke. Nah, jadi nomor ini tadi ya, 4.1 ini tadi yaitu mengenai laju berkaitan. Jadi, coba kita tulis dulu ya di sini, yaitu 4.1 ya, yaitu laju yang berkaitan. Nah, jadi di sini ada contoh soal ya. Contoh soalnya kita langsung aja jawab ya. Jadi ada seorang anak minum air dari gelas yang berbentuk seperti kerucut ya, dengan menggunakan sebuah, di ada anak nih. Ada anak itu minum air dari gelas yang berbentuk seperti kerucut. Nah, pokoknya gelasnya berbentuk seperti kerucut tuh kayak gini. Set, set. Nah, ini kerucut kan? Terus ini gini. Kerucut nggak ini? Gelas kayak gelas bir itu loh, Dek. Tahu kan? Tahu, Kak. Nah, ini. Nah, terus ini ada airnya di sini. Airnya itu full, gitu ya. Nah, terus dengan menggunakan sebuah sedotan plastik. Jadi udah ada cangkirnya kayak, udah ada gelasnya kayak gini, ada sedotan juga di sini. Nah, ini sedotannya ya. Bisa dibilang ini sedotan. Terus yang sumbunya tegak lurus terhadap gelas. Jadi sumbu itu pojoknya ini tuh tegak lurus gini deh. Gitu ya, tegak lurus namanya. Ini tuh namanya tegak lurus. Ya. Nah, terus tinggi alas kerucut adalah 10 desimeter. Menurut kamu kerucutnya itu mana? Airnya. Airnya enggak Tuh, sih, Kak? ya berarti kerucutnya kita buat ulang lagi ya yang lebih gede. Gini kan? Nah, di sini itu tinggi gelas kerucutnya itu 10 dm. Nah, berarti dari ini kan tengah-tengahnya ya. Nah, tinggi sini ke sini itu 10 dm. Nah, terus jari-jari dasar gelasnya itu 3 cm. Nah, berarti jarak antara sini ke sini itu 3 cm. Nah, terus mula-mula diasumsikan gelas penuh berisi air. Anak menyedot air dari dalam gelas dengan kecepatannya ada. Jadi kecepatannya itu
meminum airnya itu 3 desimeter kubik per menit. Nah, berapa cepatkah air di dalam gelas berkurang ketika ketinggian air dalam gelas mencapai 5 desimeter? Jadi setelah diminum itu ketinggiannya setengahnya, Dik. Ya. Jadi anggaplah saja sini sampai sini itu berapa? 5. Ya kan? Jadi airnya setelah diminum dengan sedotan itu jadinya cuma setengahnya gitu loh. Jadi dari ini ke sini tuh ini gitu ya. Berkurangnya airnya itu ya. Iya, iya betul. Ini volumenya ya BTW. Ini volume. Lanjut, yang ditanyakan adalah berapa ya, berapa cepatkah air di dalam gelas berkurang ketika ketinggian air dalam gelas mencapai 5 dm. Jadi yang ditanyakan adalah berapa cepatnya gitu ya. Jadi yang ditanya adalah apa? Apa, Dek? Kecepatan airnya ya, Kak. Iya, maksudnya kita cari tahu dulu diketahuinya apa aja gitu ya. Berarti ini di sini diketahui. Nah, diketahui apa? Tadi tingginya, tinggi pertama, ya kita anggap saja kan kalau di garis apa deh koordinat kartesius kan ini set-set gitu ya. Nah, tegak lurusnya itu loh. Set, set, gini kan? Sini X, sini Y, gitu kan? Anggaplah saja sini set, gitu, set, set. Nah, itu ya, anggaplah sini. Berarti sini kan berapa dek tadi? 10. 10. 10 terus yang ini ya tadi ini 5 dm. Terus sini 3 ya. 3 dm. Nah, berarti yang kita ketahui adalah Y, anggap sajalah ini Y1 gitu ya. Y1, Y2 sama X. Berapa Y1-nya? Ya ini loh Y1-nya. 10 kan awalnya. Iya. Y1 kan Y awal. Berarti Y awalnya 10. Terus Y selanjutnya adalah ini 5 desimeter. Terus X-nya yang mendatar. Yang mendatar kan tuh ini kan. Ini tidak dikira ini. Yang mendatar itu di sini 3 dm. Ini dia. Terus, nah ada lagi kecepatannya kan tadi. Apa volumenya ya? Sorry. Volumenya tadi apa? Minus. Kenapa minus? Minus 3 desimeter kubik per menit. Ini tuh volumenya tadi. Dia dikatakan Awalnya tadi kan positif kan? Kok minus tadi? ya, kenapa karena minus? Karena ya tanda minus di sini itu berarti dia itu volume air dalam gelas itu berkurang. Nah, jadi karena volume air dalam gelas berkurang, jadi kita tulis minus gitu ya. Anggap saja itu kayak simbol gitu lah. Volume kerucut apa? Lupa. Sebenarnya gampang deh menghitung volume itu sebenarnya ya.
Kamu tahu kubus? Kok kubus sih? Balok. Kok balok? Tabung. Sebenarnya volume itu luas alas kali tinggi, ya. Oke, jadi gini aja lah, yaudah langsung aja kalau gitu. Volume kerucut itu kan kalau luas alas kali tinggi berarti pi r kuadrat t. Ini tabungan. Nah, karena kerucut berarti dia ditambahi sepertiganya, ya. Jadi kalau volume kerucut itu sepertiga pi r kuadrat t. R-nya yang mana? R-nya ya yang ini, 3 desimeter ini R-nya. Jadi X ini bisa dikatakan R juga, gitu ya. Jari-jari, gitu. Oke, jadi langsung ya. Kemarin kalau turunan gimana? Enggak, kita masukin aja deh dulu. Yuk, masukin satu-satu. Sepertiga pi R-nya berapa tadi? 3 ya? Kali 3. Kali 3 kuadrat dikali Y-nya. Berarti Y-nya ini pakainya yang apa ini? Yang satu atau yang dua? Gak jelas ya ini ya. Kita pakai Y-nya yang mana juga. Jadi enaknya gimana nih? Ya di sini misal ya, misal jika kedua sisi diturunkan ya, jika kedua sisi diturunkan terhadap T sisi kanan melibatkan besaran ini ya R-nya itu turunan R, karena tidak ada informasi tentang turunan R-nya tadi ya, maka X-nya ya atau R-nya itu perlu dieliminasi sebelum penurunan ya. Jadi seperti persamaan segitiga menggunakan rumus perbandingan geometri gitu. Jadi kita lihat R-nya dari ini tadi. Yang ini. Ya. Ya, ini R-nya berapa? Kan ini R-nya sini. Ya. Ya enggak? X per Y kan? R. Atau gini, X per Y biasa aja gitu lah. Kita buat perbandingan biasa aja. Jadi perbandingannya kita buat aja X per Y gitulah. X per Y-nya berapa ini? Berarti kan X-nya 3, Y-nya berapa? 10 kan? Gitu. Atau kalau kita mau tulis yang gampangnya itu ada 2 kan ini. X-nya itu 3 per 10 Y, Y-nya itu X 3 per 10 juga, ya kan? Kebalik. 10 per 3X. Ya nggak? Ya, gitu ya. Nah, kita pakai satu-satu dulu ya. Jadi ini substitusi ya, Dek. Jadi ini tuh kamu substitusi. Substitusi kemana? Persamaan ya. Substitusi ke persamaan terhadap waktu dan selesaikan turunan yang akan memberi laju perubahan yang belum diketahui gitu. Jadi karena V ini tadi kan volume ya kan? Volume.
Volume itu kalau diturunin jadi apa? Kan kalau turunan kan harus diturunin. dV per dt. Gitu. Atau T-nya itu bisa kamu sebut ini. Waktu. Kecepatan per waktu gitu. Itu sebenarnya kayak turunan sih, turunan dua sisi terhadap T. Gitu ya, coba kamu pahami dulu dari sini ya. dV per dt itu kan berarti, ya, berarti kan 9pi, ya. Kok 9pi? Dari mana ya? 9pi. Kita masukin dulu aja ini ke sini, bentar, ya. Berarti ini kan 1/3 pi dikali R-nya berapa, Dek? Ini kan R-nya itu X-nya ini kan. 3/10Y, ini R-nya ya. Terus kuadrat kan? Kuadrat dikali T. T-nya itu Y-nya ini, ya. Y-nya, Y gitu aja. Kenapa kok Y aja, nggak 10/3X? Nggak ini. Karena kalau ini kamu masukin ke sini, nanti jadinya ada dua variabel, ada Y sama X. Jadi lebih baik Y-nya Y tok gitu aja, ya. Jadi kita memperoleh persamaan ini. Gitu. Nah, habis itu kita bisa sederhanakan yuk. Sederhanakan, berarti ini jadinya 1/3 pi dikali 3 kuadrat kan 9. 10 kuadrat 100 dikali Y kuadrat kali Y gitu kan. Nah, berarti ini jadinya apa? Ini jadinya 9 kali 1 9 per 100 kali 3 itu 300. Ya nggak sih? Ya kan? 300, Y-nya pangkat 3, ya nggak? Oh, bener ya? Bener. Ya, coba. Berarti kita habis ini turunkan, yuk. Berarti penurunan kedua sisinya, ya. Penurunan kedua sisinya ini tadi, dV per dt itu tadi, berarti 9. Pi-nya belum ya ini tadi? Pi. 9pi per 300 dikali Y-nya berapa tadi? Y pangkat 3 gitu aja ya. Oh, kan diturunkan, Dek. Langsung aja kita turunin gitu. Jadi udah aku tulis ulang ya. Jadi ini V-nya ya kali Y pangkat 3 gitu ya. Nah, ini belum. Ini panahnya jadi nggak ke sini. Jadi ini langsung panahnya ke sini yuk. Jadi sekarang dV per dt ya turunannya ini apa? Kan kalau konstanta kan tetap ya. Konstanta itu 9 per 300 pi. Ini kita turunkan ya, Y pangkat 3-nya. Y pangkat 3 kalau diturunkan jadi apa? 3Y U kuadrat, ya kan?
dy per dt. Jadi ini maksudnya dy per dt itu turunan y terhadap t tadi loh. Gitu. Nah, berarti kita harus memperoleh hasilnya. Apa? dv itu volume yang diturunkan terhadap t gitu loh. T itu kayak tingginya lah. Gitu aja. dt apa ya? Turunan habis V itu T gitu lah maksudnya gitu ya. Gitu. Gimana ya, itu singkatan atau bukan ya, tapi emang dv per dt, dy per dt gitu. Kita cuma simbol deh, cuma simbol. Jadi nggak usah dipikirin teman-teman, nggak usah dipikirin banget-banget gitu. Nah, jadi langsung saja berarti dv per dt-nya itu kalau kita kalikan kan berarti ini 9 kali 3 kan 27. Nah, ini ada pi, 27 pi, y-nya kuadrat, terus per 300 ya kan. Nah, ini kita tulis dv per dt. Dv per dt. dy per dt kan variabelnya y itu. Ya kan? Nah, kalau udah kita cari juga dy per dt-nya, ya kan? dy per dt ya. Kalau kita mau cari dy per dt-nya ya. Kan kita mau nyari ini deh, dy per dt. Ya berarti kan kita harus balik kan. Kalau dibalik itu maksudnya biar kalau dt per dy itu bisa dicoret gitu loh. Jadi ini kita balik, berarti ini 300 per apa? 27 pi y kuadrat dv per dt. Gitu. Nah, sekarang kita masukkan ya. Yang ada cuma y-nya aja, ya kan? Karena yang ada cuma y-nya, variabelnya ini kan cuma y kan. Berarti y-nya ini kita substitusi yuk. Berarti jadinya ya dy per dt itu kita substitusikan 3. Karena y-nya ini 3 ya. Berarti 300 per 27 pi kali 3 kan. Ya, 3 kuadrat dv per dt. Itu. Nah, setelah disubstitusi jadinya apa? Kita coret atau kamu kalau kamu mau nulis juga ini 300 per 27 pi dikali 3 kuadrat kan 9. Nah, ini dv per dt. Ini berarti ini berapa ini? Iya. Jadi ini 300 yuk. Ini kita coret ya. Berarti 9 bagi 3 kan 3. 3 bagi 3 1. Nah, tinggal 100 nih, ya. Berarti ini kita tulis saja 100 per 27 pi kali 3 dv per dt. Udah nggak usah ditulis, nggak apa-apa sih. Yang penting ini satuannya desimeter per menit. Atau kalau kamu mau sederhanakan lagi, 27 kali 3 berapa sih?
27 kali 3. 1 per 2, 6, 7, 8. 81 ya? Ini. Berarti sini kita tulis 100 per 81 pi desimeter per menit. Gitu. Jadi kita tulis jadinya. Jadi ya kesimpulannya kedalaman air dalam gelas apa? Berkurang dengan laju sekitar berapa ini? Ya itu aja ya, 100 per 81 pi. Atau berapa itu kalau di kalkulator deh? Gak usah ya, nggak apa-apa. Berarti ini aja gini, desimeter per menit. Nah, udah. Lajunya sekitar ini. Dengan catatan ya, catatannya tanda minus. Dalam menandakan ya, menandakan air dalam gelas apa tadi? Semakin? Iya, betul. Iya, jadi min itu cuma simbol sih, gitu. Nah, itulah jawabannya, gitu. Satu soal cukup ini sih, lama juga. dV per dt. Iya. Nah, lumayan sih. Oke, coba satu soal lagi ya. Oke. Contoh 2 ya. Jadi sebenarnya ini pemahaman aja sih dek kayak gini tuh ya. Jadi kamu ya hafalin aja volume kubus, volume balok, volume kerucut, volume prisma, limas, bola. Ya banyak banget bangun ruang itu. Jadi catatannya kamu harus ngafalin volume. Dan biasanya luas permukaan juga sih. Volume sama luas permukaan bangun ruang dimensi 3 gitu. Hafalin itu. Coba satu lagi yang contoh soal 4.2. Ya, ada sebuah kapal. Ya. Ini ada sebuah kapal. Jadi ini tuh dia itu pengangkut minyak mengalami kebocoran ya. Jadi ini kapal pengangkut minyak. Dan mengalami kebocoran. Nah, terus sehingga tumpahan minyaknya itu menyebar di lautan, sehingga di lautannya itu banyak minyak, ya kan? Nah, terus di dalam bentuk lingkaran dengan jari-jari yang selalu bertambah dengan laju konstan 2 meter per detik. Jadi ini ada lajunya 2 meter per detik. Gitu. Seberapa cepatkah? Jadi ini pertanyaannya adalah
seberapa cepatkah luas daerah tumpahan bertambah ketika jari-jari pancaran tujuh puluh meter. 70 meter. Berapa nih cepatnya? Menurut kamu gimana? Jadi ada kapal, dia itu ngangkut minyak. Nah, terus ternyata dia kebocoran nih di sini misal, kebocoran. Terus dia ke laut. Nah, lautnya itu kan jadi ini terkontaminasi sama minyak. Nah, dengan lajunya itu 2 meter per detik. Nah, yang ditanyakan adalah seberapa cepatkah luas daerah tumpahan bertambah ketika jari-jari pancaran itu 70 meter. Ini sih yang ditanya itu seberapa cepat itu luas daerah tumpahan. Kan tumpahan itu berarti kan minyaknya ya, minyaknya yang ngaruh kan, maksudnya minyaknya itu ke lautan itu dia membuat lingkaran itu seberapa cepat gitu. Nah, jadi pancarannya itu 70 meter. Jadi kayak ini kapal nih, terus minyak ya, ini kayak melingkar gitu loh. Ya, anggap saja T itu waktu. Ya, ini kita tulis di sini. T itu waktu. R itu jari-jari. Terus L itu luas daerah tumpahan minyak. Nah, ini jari-jari tumpahan minyak. Terus ini waktu untuk menumpahkan minyak. Ini dalam second. R-nya itu dalam meter. Luasnya itu dalam meter per segi. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mengidentifikasi laju-laju perubahannya. Ya, berarti apa? Identifikasi laju-laju perubahannya. Ya, laju-laju perubahannya diketahui dari laju perubahan yang dicari. Jadi ini itu dicari dari laju perubahan yang akan dicari. Nah, terus tadi kan ini ada R ya, ada jari-jari ya kan? Berarti kita perlu apa? Notasi, ya nggak? Jadi kita perlu notasi. Notasi apa? dr per dt, ya kan? Nah, dr per dt ini dia itu menyatakan laju perubahan jari-jari waktu, laju perubahan
jari-jari terhadap waktu. Besarnya berapa? Besarnya tadi. Ya, betul. Itu besarnya 2 meter per detik. Ya, betul. Nah, terus ada lagi apa? DL per DT. Kan DL kan? Ada L. Jadi kamu butuh notasi juga DL per DT. Nah, DL per DT ini dia itu menyatakan laju pertambahan luas. Jadi tadi minyaknya tadi ya, pertambahan luas terhadap waktu yang akan dicari. Dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan DL per DT. Berapa tadi R-nya? 70. Ya, 70. Gitu. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah kamu harus menentukan persamaan yang mengkaitkan kuantitas yang laju perubahan luasnya dicari dengan kuantitas yang laju perubahannya diketahui dari rumus lingkaran. Rumus lingkaran apa tadi? Rumus lingkaran. Ya, L sama dengan Pi R kuadrat. Nah, lingkaran kan LP R kuadrat. Nah, terus langkah keempat adalah kamu harus menurunkan kedua sisi persamaan itu ke dalam fungsi waktu dan selesaikan turunannya yang akan memberi laju perubahan yang tidak diketahui. Bila L dan R adalah fungsi dari T, maka kedua sisi dapat diturunkan terhadap T untuk memperoleh. Jadi ini tadi, ya, ini tadi DL per DT. Kamu isi ini tadi, apa? 2 pi luas deh. Maksudnya ini luasnya gitu loh. 2 pi R kan? Kan luas lingkaran, bukan luas sih, apa ya? Keliling lah. Yang mengelilingi kan 2 pi R kan? Oh enggak. Kalau kamu enggak tahu, berarti ini kamu cari L aksennya aja deh. Cari L aksennya. L aksen itu bisa sama dengan DL per DT. Gitu. Ini kalau diturunin jadi apa? Pi dikali 2R kan? Nah, berarti kalau Pi kali 2R kan jadinya 2 pi R, ya kan? Nah, jadi ini masuk ke sini. Berarti 2 pi R dr per dt. Gitu. Nah, kalau udah langkah kelima adalah evaluasi turunan di titik yang dimaksud. Ya, jadi dl per dt tadi itu kan tadi kamu masukin berapa? 70 R-nya ya. R-nya kan 70 tadi. Nah, berarti apa? 2 pi R kali dr per dt. Nah, berarti kan ini 2 kali pi kali R-nya berapa tadi? Ya, R-nya 70, dr per dt-nya, jadi turunan R-nya tadi berapa? 2 ya.
Berarti ini berapa? 2 kali 7 kali 2, berarti 14 kali 2. 8, 2 kali 1, 2. Berarti ini 28. Berarti 280 pi. Ya kan? Meter kuadrat per detik. Paham? Jadi, ya ini jadi pada saat R sama dengan 70, daerah tumpahan bertambah dengan laju 280 meter kuadrat per detik. Gitu. Paham? Ada yang ditanyakan? Iya, sama sebenarnya. Itu kan cuma aplikasinya aja. Iya. Itu kan cuma simbol gitu loh. Jadi turunannya L itu apa gitu. dl per dt itu turunan L terhadap T. Ya, jadi L-nya itu diturunkan terhadap T gitu. Jadi kalau ada variabelnya T atau variabel lah, jadi turunkan satu turunan gitu. Cuma gitu aja. Paham? Tadi ini loh. Kan tadi ini tuh L sama dengan PR kuadrat. Ya kan? Kamu kan tadi nyari ini, dl per dt. Nah, dl per dt itu turunan L terhadap T. Ya. Jadi turunan L terhadap T itu ini, 2 pi R. Jadi ini diturunkan satu kali. Paham? Ya. Ada yang tanyakan? Iya. Tinggal ini kok masuk-masukin aja, kok sebenarnya nggak sulit loh. Ya kan? Mana ada tadi angka-angkanya yang gede-gede? Nggak ada. Angkanya kecil-kecil. Cuma 7, 2, 2 kan gampang banget kalau dikalikan. 7 kali 4, 28. 280 pi. Gampang. Nggak ada yang rumit. Udah? Ya, nanti ini ketemuannya tak kasih kok, tenang aja. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin di kos ini nggak ada ya. Ini cuma turunan biasa, belum yang ke trigonometri. Jadi ini
aljabar masuknya. Jadi ini turunan aljabar, bukan turunan trigonometri. Masih yang awal-awal, belum yang lanjut. Oke? Ya. Sama. Yang penting kamu tahu turunan ini deh. Turunan aljabar udah oke. Maksudnya perkalian itu ufuf. Tapi di minus atau di plus itu loh. Terus kalau pembagian itu ya ufuf lagi per apa? V kuadrat. Kemarin gitu kan. Kalau pembagian itu dikurang, kalau perkalian di zoom, lah itu. Kemarin udah catetin kemarin itu loh. Yang penting itu aljabar. Yang penting tahu bagi kali. Terus kalau yang trigonometri paling cuma 3 tingkatan aja. Sin kostan gitu. Yang sering keluar. Oke. Oke, mungkin nanti kalau ada yang ditanya, besok, berarti kamu jurusan apa deh di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara? Oke, oke. Nanti mau daftar ini lagi, STPN lagi. Iya, ada kan? Emang ada materinya. Mm-mm, mirip emang. Ya jadi ya alhamdulillah kamu ambilnya pendidikan matematika. Ada juga anak Lampung gitu ya yang les sama aku juga Ali tuh. Itu juga ambilnya matematika dia. Nanti biar tahun depan kalau mau ada bukaan lagi di SPTN dia mau daftar ke situ. Ya nggak apa-apa. Kamu juga gitu. Iya, daftarin aja semua nanti ya. Kan tahun depan kamu ada 2 pilihan lagi, ikatan dinas sama kedinasan. Jadi ikatan dinas nanti kamu milih ya yang apa? STIS atau STAN atau STMKG, STTD itu kan banyak. Nah, nanti setelah kamu milih itu dari ikatan dinas itu kamu lanjut ke STPN, daftarin, STKS, daftarin, itu daftar semua aja. Siapa tahu kamu nanti keterima. Heeh. Bisa. Kalau yang penting, yang ikatan dinas itu nggak boleh double. Tapi kalau kedinasan itu boleh semuanya kamu coba gitu. Iya, kan kalau daftar ikatan dinas ada di web CASN itu loh, calon aparatur sipil negara. Kalau kedinasan kan belum langsung PNS kan, tapi harus tes lagi gitu. Ya, sama aja sih sebenarnya. Kalau ikatan dinas itu lebih ke berjuang di awal, terus mempertahankan nilai. Kalau yang di kedinasan itu lebih ke berjuang di awal, enggak deh, berjuang di akhir juga, awal juga. Ya itulah, nggak apa-apa sih. Yang penting kamu ya yakin aja. Karena kamu udah kelas juga dari lama pengen STPN kan? Iya, nggak apa-apa. Setahun itu paling
ngulang SMA itu, dan itu udah cukup menurutku kalau matematika kan. Tiap hari logika-logika masa. Logika-logika itu lebih ke tes bakat skolastik nggak sih? Lebih ke TPA. Oh, soalnya kalau logika itu bisa dipelajari sendiri. Kan itu cuma kayak kalimat kan? Oh, benar salah gitu tau. Iya. Mm. Kalau itu menurutku bisa sih. Di arang pun bisa di karang-karang. Tapi kalau materi yang lain seperti ya tadi persamaan lingkaran, terus transformasi geometri, trigonometri apalagi yang banyak banget itu lebih didalami itu aja ya. Jadi kamu lebih mendalami matriks sama trigonometri aja. Itu soalnya banyak keluar. Transformasi geometri itu. Biasanya trigonometri itu banyak banget. Jadi kalau trigonometri gak hafal itu lo udah nanti gak bisa ngerjain lah. Kemarin itu banyak banget soalnya yang trigonometri kok. Banyak yang gak ketemu jawabannya kan kemarin. Waktunya cepat, memahami soalnya aja butuh waktu lama kan juga. Iya, iya benar. Iya sih, iya benar-benar. Waktunya dikit, disuruh cepat gitu kan. Iya. Cuma 90 menit, berapa soal kemarin? 50 kan? Ya, jadi ya kamu setiap hari buat jadwal mengerjakan 10 soal gitu, 10 soal atau 5 lah paling enggak 5 soal yang harus kamu kuasai. Biar MTek matematikanya bener-bener dapat gitu. Oh, iya, nyicil-nyicil. Nanti kalau ada bukunya lagi, bisa lah aku beli juga nanti dibahas bareng kayak dulu. Tapi kan masih lama, ini kan masih Desember aja belum gitu. Pembukaan masih lama banget juga. Jadi kamu masih punya banyak waktu ya dimanfaatkan aja gitu. Banyak kok yang malah apa yang nggak keterima malah ya nggak apa-apa maksudnya berarti emang kurang belajarnya gitu. Oke, udah ya, udah jam ini lama banget nih. Ya semoga ini bermanfaat. Jadi sebelum kita tutup belajar hari ini, lebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat di depannya dan dimudahkan dalam kuliahnya ujian besok. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Dek. Silahkan leave. Kok ngelag? Aku leave kan. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and don't forget to turn notifications supaya kalian dapat dapatkan konten terbaru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you in the next video. Peace.